And they come unstuck. Hey there, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya harap akan baik-baik saja ya teman-teman. Ya, kali ini kita bertemu lagi bersama keluarga Rizal untuk berwisata ke Wonosobo. Nah, jadi ini kita perjalanan dari Bungurasi menuju ke Terminal Mendolo, Wonosobo. Seperti ini keadaan bis yang ada di jalan tol. Nah, setelah itu kita sudah sampai di rumah makan Duta 1 Ngawi. Jadi nanti kita di sini bisa makan dengan menggunakan voucher yang beli di bis di Pak Kernetnya. Jadi di sini kita ada beberapa macam makanan yang disajikan di rumah makan Ngawi 1, Duta Ngawi 1 ya. Di sini ada nasi rawon, terus ada sop iga, ada kari ayam, ya banyak macamnya di sini guys. Nah, kebetulan saya makan nasi rawon dan istri saya makan kari ayam. Nah, seperti ini ya penampakannya, luas banget restorannya. Ada kamar mandi, ada musola. Nah, seperti ini. Nah, kita naik bis yang ada di depan kalian ini, yaitu bis Eka Cepat. Saya dapat di Redbus dengan harga 190.000 per orang. Jadi saya total berangkat kena 570.000 karena dikali 3 ya. Ini Duta 1 Ngawi. Ini sekitar jam 11 malam. Nah, seperti ini. Ini dia unit yang membawa kita ke Terminal Mendolo. Dan seperti ini suasana di Terminal Mendolo. Kita sudah sampai ya teman-teman, pukul 02.45 pagi. Nah, seperti ini. Jadi itu ada anak dan istri saya lagi berjalan ke musola, mau rebah-rebahan dulu sambil menunggu pagi tiba. Nah, ini suasana di Terminal Mendolonya, Terminal A Mendolo, Wonosobo. Seperti ini ya guys, suasana pagi hari sekitar jam 4 pagi ini subuh. Sudah subuh ini. Luas banget. Ada ruang tunggunya yang ber-AC yang seperti di depan kalian ini. Nah, ini anak dan istri saya lagi tiduran di ruang tunggu ber-AC. Dan di sini juga ada playground mini untuk anak-anak. Nah, saat ini kita sudah pesan Grab ya di harga 150.000 dari Terminal Mendolo ke titik 0 Dieng. Jadi kita memutuskan untuk naik Grab karena tidak menunggu bus kecil, karena bus kecil itu adanya nanti jam 7 atau jam 9 pagi kalau dari Terminal Mendolo. Nah, ini kita memutuskan untuk naik Grab langsung ke titik 0 Dieng. Nah, ini kita melewati alun-alun Wonosobo, menikmati suasana pagi hari. Ini dingin banget ya. Di sana sudah sekitar 16-17 derajat Celcius udaranya. Jadi teman-teman yang mau ke Wonosobo bisa
memakai jaket yang tebal ya, terutama kalau mau bawa bocil. Nah ini jalurnya mirip-mirip kayak di Pacet Cangar ya, di Jawa Timur. Cuman ini kita posisinya sudah mau naik ke arah Dieng, ke titik nol. Nah kita nanti akan melewati Pasar Kejajar juga, bagi teman-teman yang sudah tahu. Nah view-nya ini sangat luar biasa teman-teman. Nah kita disajikan sama pemandangan seperti ini ketika kita naik ke arah Wonosobo. Jadi kita nggak naik ke Sikunir ya untuk hari ini. Jadi kita tadi nyampe jam 2:30 pagi, setelah itu istirahat sebentar. Jam 5 baru kita naik pesan Grab ke titik nol Dieng. Bagi teman-teman yang mau ke Sikunir, mau lihat sunrise, silakan bisa diatur, bisa sewa motor dari Terminal A Mendolo. Itu banyak banget ya yang menyewakan motor di situ. Sepanjang perjalanan menanjak terus ya, ini sudah dari Wonosobo ke arah Dieng. Jadi pastikan teman-teman yang mau bawa mobil atau bawa motor, pastikan kendaraannya teman-teman benar-benar fit dalam perjalanan. Grab yang ambil ke arah Dieng mau Pak ya, banyak ya. Ini dia sunrise pagi hari. Kita berangkat dari Wonosobo, dari Terminal A Mendolo. Cuman kita untuk pick up-nya Grab kita nggak langsung di terminal ya, karena nggak boleh, secara aturan nggak boleh. Jadi kita ambilnya dari depan Indomaret. Oke teman-teman, setelah kita sampai di titik nol Dieng, kita langsung mampir makan karena semalaman kita juga nggak makan. Tadi pagi juga ketika kita sudah sampai di Terminal Mendolo kita juga nggak makan. Jadi langsung aja kita langsung kuliner, mencoba untuk nasi Megono yang ada di kawasan titik nol Dieng. Nah seperti ini makanannya ya. Ini nanti ada bervariasi, ikannya ada telur puyuh, ada telur dadar, terus itu ada peyek yang besar sekali, tempe peyek ya. Nah setelah kita habis makan, kita langsung gas aja ke salah satu wisata yang paling dekat sama kawasan titik nol Dieng, yaitu ke Candi Arjuna. Nah ini memang hari ini kita nggak mau yang jauh-jauh dulu untuk wisatanya. Kita cari yang deket-deket aja karena kita udah barusan untuk nyampe di Dieng. Jadi biar nggak terlalu capek. Nah destinasi wisata pertama adalah di Candi Arjuna guys. Nah seperti ini. Ini dari penginapan kami
di Sinta Homestay daerah titik 0 Dieng itu hanya sekitar 5 menit guys. Nah ini parkirnya, ini penampakan di depan pintu masuk Candi Arjuna guys. For your information, untuk tiket masuknya di harga 35.000 per orang. Tapi harga tersebut sudah termasuk untuk tiket wisata di Kawah Sikidang guys. Nah, let's go, kita jalan-jalan dulu ke Candi Arjuna. Ini ke Kawah Sikidang. Iya, Nan. Ki ngarepe iki.
Iki lho enak ini. Sing dodo. Iki lho. Berapa ibu itu? Kentangnya mana? Tunjukin aja. Makan nih. Ayo makan. Ayo, cari tempat. Cari tempat duduk, ayo. Oke teman-teman, kita sudah sampai di destinasi wisata yang kedua, yaitu Kawah Sikidang. Untuk tiket masuknya sudah include ya teman-teman, sama yang di Candi Arjuna itu tadi. Tadi saya bayar sebesar 70.000 untuk 2 orang, jadi satu tiketnya itu 35.000 sudah mendapatkan 2 wisata, yaitu Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Jangan lupa teman-teman kalau mau ke sini siapkan masker ya, sama payung kalau kesininya siang hari seperti saya ini. Jadi kebetulan saya kesini sekitar jam 1 atau setengah 2 siang. Terus yang kemarin lagi viral juga ya, nanti akan saya spill apa yang viral dari Kawah Sikidang ini ya. Nah, ini kita berjalan menuju pusatnya di Kawah Sikidang. Jadi seperti ini ya jalannya. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman kalau mau wisata. Tetap siapkan fisiknya ya. Sering-sering jalan, apalagi kalau wisatanya alam seperti ini. Teman-teman harus siapkan fisik ya. Dan jangan lupa siapkan tongsis, siapkan kamera terbaik kalian teman-teman ya. Nah itu di depan sudah kelihatan ya pusatnya. Jadi ini bau belerangnya menyengat banget. Jadi teman-teman harus siap masker. Kalau memang nggak kuat untuk menghirup bau belerangnya, Rizal saranin jangan deh. Daripada nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk di sini ada jasa foto guys. Jadi kemarin saya dan keluarga sempat foto kemarin di sini. Kalau tidak salah itu di harga 10.000 mendapatkan 3 file foto ya. Jadi nanti teman-teman bisa milih filenya mana yang dihapus dan mana yang diminta. Nah, jadi ini
teman-teman bisa melihat ya, pusat semburannya itu sangat tinggi banget itu, pusat semburannya ya, yang warna putih itu. Nah, ini kita akan semakin mendekati ya teman-teman untuk spot foto yang ada di Kawah Sikidang ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tripod, bisa menggunakan jasa foto, atau bisa selfie ya teman-teman di sini. Siapkan fisik sekali ya yang di Kawah Sikidang ini teman-teman ya, yang kemarin viral di TikTok itu ya. Nanti akan saya spill apa yang di TikTok kemarin yang rame tentang Kawah Sikidang ini. Oke, kita lanjut jalan-jalan dulu ya teman-teman. Let's go. Ya, ini dia yang kemarin lagi rame guys di TikTok. Ya, jadi teman-teman yang mau ke Kawah Sikidang buat ibu-ibu hamil terutama atau para lansia, itu dari penyelenggara Sikidang atau panitia lokalnya memang sudah menyarankan kalau memang tidak mau masuk ke area wisatanya ini, pusat oleh-olehnya Sikidang ini, boleh nanti keluar langsung lewat pintu masuk ya guys. Nah, jadi yang mau jalan-jalan ini, nah ini panjang banget teman-teman. Jadi harus siapkan fisik nih. Ini saya sama istri dan anak sampai istirahat guys. Minum es teh dulu, mau makan somai dulu, terus ini saya beli serabi Solo. Jadi saking panjangnya guys. Jadi teman-teman harus antisipasi ini kalau ke Kawah Sikidang ya. Jadi ini panjang banget teman-teman. Ya, harus punya fisik ekstra kalau ke Kawah Sikidang ini. Jadi dari masuknya sudah jauh, terus pulangnya juga masih jauh. Next, ini kita ke Batu Ratapan Angin guys. Mari kita saksikan bersama-sama Batu Ratapan Angin.
dulu nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita udah sampai nih ke Batu Pandang Ratapan Angin. Jadi ini lokasinya nggak terlalu jauh juga dari kedua wisata yang kita sudah mampir tadi, yaitu Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Oke. Jadi Batu Pandang Ratapan Angin ini nanti ada spot foto yang sangat ikonik ya. Jadi dia nanti di bawahnya itu ada, kalau nggak salah ya, ini ada telaga warna dan satunya telaga apa ya, saya lupa. Coba nanti di kolom komentar bisa dibantu ya Rizal jawabnya ya. Nah seperti ini. Seperti yang disarankan sama saya tadi di awal video, kalau di Dieng ini memang harus mempersiapkan fisiknya guys. Ya karena dataran tinggi ya, Dieng ini termasuk dataran tinggi. Jadi jalannya ini menanjak terus guys. Nah di satu sisi ini juga spot foto yang sangat ikonik di Batu Pandang Ratapan Angin guys. Nah itu di situ ada dua telaga tuh guys. Satunya telaga warna. Ya. Mama, Arnan, Nan. Wah, bless you. Oke, siap, sip. Tapi asli Semarang. Apa tuh? Tipis. Tuh, kan kita ini bisa. Usap tuh ya mas kalau. Iya itu ya. Sip-sipan. Cici, tapi larinya ke sini. 1, 2, 3. Ayo.
masuk ke hari kedua ya guys. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini rencananya ada di 3 destinasi wisata ya teman-teman. Karena tadi pagi kita bangunnya kesiangan ya, karena capek banget. Kemarin hari pertama kita udah nyampe ke Wonosobo, setelah itu naik ke Dieng, dilanjut sarapan pagi, setelah itu ke Candi Arjuna, ke Kawah Sikidang, Batu Ratapan Angin, dan malamnya kita kulineran di sekitar titik 0 Dieng. Ada nasi goreng yang enak banget guys. Nanti saya akan kasih nama nasi goreng, penjual nasi gorengnya ya guys. Harganya 20.000, udah dapat ayam sama telur guys, sama kerupuk. Dan teh hangatnya juga enak. Sedap banget ya. Oke, kita kembali ke hari kedua. Kita hari ini mau ke Telaga Menjer dulu guys. Jadi ini ibaratnya kita turun guys. Kita turun ke bawah ke arah Pasar Kejajar ya. Oke, kita nikmatin dulu perjalanan kita hari ini. Let's go. Oke guys, ini kita ke arah Telaga Menjer ya. Tepatnya di daerah Kejajar, Wonosobo. Jadi ini kita kalau dari titik 0 Dieng, kita harus turun dulu ke bawah guys. Nah ini menurutku jalannya sudah enak banget ya guys. Ini sudah dicor jalannya. Jadi memang ini jalur alternatif dari Pasar Kejajar. Nanti kalau setelah melewati Pasar Kejajar itu nanti langsung belok kanan guys. Jadi turun juga melewati Kebun Teh Tambi. Nah ini nanti ketemu jalan cor-coran seperti ini. Jadi menurutku ini jalannya sudah bagus banget. Dan juga dilewati jeep-jeep wisata yang trayeknya itu dari Dieng ke Telaga Menjer, Kebun Teh Panapa. Jadi Telaga Menjer nanti sama Kebun Teh Panama itu jaraknya cuma sekitar 3 menit saja teman-teman di sini. Nah, ini jalannya sudah mulus. Kita tadi juga melewati pabrik kayu ya, triplek. Ya, produksi tadi banyak banget tadi kayu-kayu yang ditaruh di pinggir jalan. Cuman ya tetap ya motor atau mobil teman-teman juga harus fit ya, baik dari rem atau mesin ya. Jadi ini juga jalannya naik turun.
kembali lagi kita juga ini ke daerah dataran tinggi Dieng. Namanya aja dataran tinggi ya. Nah ini kita akan sampai di lokasi Telaga Menjer guys. Salah satu telaga yang ada di Wonosobo. Let's go, kita jalan-jalan ke Telaga Menjer. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Telaga Menjer yang ada di Wonosobo. Jadi salah satu wisata di Telaga Menjer ini adalah naik perahu guys. Jadi silakan naik perahu dengan harga 20.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Jadi kemarin saya naik perahu itu kenanya 50.000. Nah, di sini juga di Telaga Menjer ya guys, ada beberapa pintu masuk. Jadi di video tadi itu ada beberapa pintu masuk. Kemungkinan besar ada 3 kalau tidak salah ya teman-teman. Koreksi kalau salah. Dan di sini juga ada sewa foto guys. Nah, ini perahu wisatanya sewa 1-10 orang. Itu ada harganya. Tapi kalau teman-teman mau private, sewa satu perahu itu harganya di 250.000 teman-teman.
mana? 1, 2, 3. Ayo. Kita naik guys. Yang gantian yang mana ada orang. Nah, kita naik perahu. Lagu apa ini? Manger. Kemarin sarang, sekarang Talangan. Mama. Tahu ya jalan nih. Gas. Awas loh Nan. Oh, kita majunya ke sana Nan. Kamu sini Nan. enggak berdiri sih. Sini. Berdiri sini nih, Pak. Pakai sandal. Ayah juga. Ini nak mana? Ya, itu loh. Sampai bakar Kursi loh. juga enggak apa-apa. Dipegang mama. Pegang Pakai mama. lagi mau foto Nanti foto di situ kita. Aku mau. Kita jalan. Tangan bajunya diangkat lagi kayak tadi. Asik. 1, 2, 3. Boleh sih lagi. 1, 2, 3. Susunya lagi. Malu dia. Ada sini dulu. Diam, videoin aja ini. Udah jalan, ini udah jalan. Pegangin Mbak ya. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Dikit lagi boleh. Oke. Nah, kakinya majuin satu Pak. Oke. Bentar. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Saling pandang lagi ya tadi. 1, 2, 3. Tangannya diangkat cuma ke bawah ini. Lawang macet. Oke guys, itu tadi kita udah bisa jalan-jalan naik perahu ya. Bisa jadi model kalian di sana ya guys. Nah, di sini ada sejarahnya bagaimana Telaga Manger ini terbentuk guys. Jadi teman-teman nanti bisa baca di dekatnya pintu masuk ya. Terus ini peta wisata di Desa Maron, ternyata banyak banget ya guys. Nanti bisa direview di pintu masuk Telaga Manger. Selanjutnya kita akan masuk ke kebun teh Panama. Let's go.
Oke teman-teman, destinasi selanjutnya adalah kita ke Dekianu. Ini salah satu pemandian air hangat yang ada di Dieng guys. Awalnya kita mau ke Banyumili, tapi saya melihat jalurnya terus kayaknya mau hujan ya guys. Jadi kita putuskan langsung ke Dekianu. Dekianu ini di bawahnya Banyumili ya. So far untuk Dekianu ya mungkin untuk publikasinya nggak seramai di Banyumili ya. Kemarin kita lihat rekomnya juga banyak yang menyarankan ke Banyumili. Cuman kita juga lihat di Google Maps kalau Dekianu ini juga air hangatnya juga bagus guys. Jadi ya ini sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Kemarin saya sama anak istri memutuskan untuk ke Dekianu saja. Nah itu guys, sudah kelihatan tuh untuk air panasnya itu ya. Cuman Dekianu kelihatannya kurang terawat aja. Tapi kalau ini ada investor masuk, saya kira bisa nih ya. Cuman ini aja yang nggak terawat, yang sepertinya ini kolam yang untuk anak-anak tapi yang nggak hangat ya. Karena infonya sudah lama tutup. Yang kolam yang untuk anak-anak itu cuman tersisa yang ada di air hangatnya aja. Jadi semoga Dekianu dapat investor yang bagus biar bisa rame ya guys ya. Untuk masuknya kalau enggak salah itu per orang di harga Rp15.000 saja. Nah ini air hangatnya guys, enak banget guys, enak pol. Apalagi suhu di Dieng kan dingin banget ya. Jadi kita merasakan gimana kum air hangat dengan kabut guys. Ya cuman di Dieng guys, kalian harus cobain nih. Nah kebetulan anak saya Arnan ini suka banget. Kakak Arnan ini suka banget sama pemandian air hangat guys. Jadi kalau Arnan ini gak seberapa suka kalau sama air dingin. Kalau kolamnya dingin dia gak betah. Tapi kalau kolamnya hangat 2 jam pun 3 jam pun dia gak mau mentas guys. Nah ini ya. Ada tadi di depan ada kolam untuk dewasa ya. Untuk bisa renang gitu ya. Terus ini barusan kita lewatin itu untuk anak-anak ini guys. Ada perosotannya juga ya. Nah terus ini ada 2 kolam lagi. Yang pertama ini airnya hangat-hangat lah ya. Ini hangat ini guys. Enak banget untuk kum ya. Nah yang satunya ini infonya sampai 55 derajat guys. Panas pol kira. Jadi teman-teman mau ngerasain yang kolam satu ini 55 derajat Celcius guys. Kalau saya nggak kuat ya. Kalau saya yang di situ nanti sama anak saya. Nah itu ada toiletnya bersih. Terus dia juga ada pendopo-pendopoannya gini ya guys. Oke kita lanjut guys. Kum banyak banget. Guys, gimana kamu guys? Mas bebeknya yang mana itu ya? Oh tinggal ayam aja. Tinggal ayam aja. Tahu?
apa kamu? Hangat. Enggak sayur itu mau kan? Enggak. Oke guys, itu tadi kita 2 hari di Dieng. Saatnya hari ketiga, di hari Sabtu kita balik ke arah Wonosobo guys. Nah kalau kita berangkat kemarin naik Grab ya teman-teman. Naik Grab, naik dari Wonosobo, depan terminal Mendolo itu ada Indomaret, kita naik Grab dari situ. Harganya sekitar 150.000 ya guys. Nah untuk pulangnya kita tadi ngegat bisnya itu di depan tulisan titik 0 Dieng ya. Nah ini kita perjalanan pulang ke Wonosobo ke terminal dengan tarif 100.000 untuk 3 orang. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah makan di warung Mbak Ana di daerah Wonosobo ya guys. Tempatnya enak banget. Kita lanjut jalan-jalan di sekitar Wonosobo. Jadi bis kita itu di jam 6 malam ya guys. Kita naik bus Eka cepat lagi. Jadi ini ada waktu sekitar 5 jam kita manfaatkan untuk makan sekaligus jalan-jalan di sekitar Wonosobo. Nah ini dia jalan Wonosobonya. Ini kita mau ke arah alun-alun Wonosobo sama ke Masjid Jami Wonosobo. Jadi masjidnya ini juga di dekatnya alun-alun Wonosobo guys. Nah ini sadu banget jalannya, habis hujan juga tadi pas kita di warung Mbak Ana ya. Di warung Mbak Ana tadi juga kita dapat rekomendasi dari istrinya Mas Aji itu yang punya Ragil Putra. Nah Ragil Putra ini yang kita sewa motornya ya guys. Nah di depan kalian ini sudah kelihatan ya alun-alun Wonosobonya guys. Mari kita explore alun-alun dulu ya guys. Let's go.
Ayo, 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 ayo. Iku apa yang? Iku lho yang nangis sore iki lho. Ndi? Itu lho nek yang besar ya lho. Mbak Mama. Dengerin masnya itu. Awas, awas. Si, ada yang lewat. Kurang maju sih kiliare iku. Kurang dawa. Culen mah.